Dari iNews Tower Jakarta, Trijaya FM, The Real News and Information. Halo, selamat malam pendengar Trijaya, apa kabar? Merdeka, kita baru saja melewati hari kemerdekaan kita yang ke-76 tahun. Malam hari ini The Leader bersama saya Dennis Irawan di Trijaya FM. Saya menyapa Anda di network kami dari seluruh Indonesia Raya tercinta, dan khususnya kota Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Kendari, Cirebon, Makassar, Padang, Denpasar, Banda Aceh, Muaro Jambi, Manado, Banjarmasin, dan kota lainnya. Malam hari ini The Leader live streaming kita di Facebook, Instagram @MNC Trijaya FM kalau Facebooknya, dan YouTube MNC Trijaya, dan di aplikasi RCTI Plus. Kita akan bersama membahas pendidikan dasar dari kepemimpinan. Tamu saya malam hari ini adalah Bapak Muhammad Taufik Amir PhD, Head of Program Management Bakri University, dan juga seorang peneliti. Pak Taufik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat malam Mas Dennis, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pak Taufik, judulnya malam hari ini sehat ya Pak Taufik ya? Alhamdulillah sehat Mas, mudah-mudahan pendengar Trijaya juga nih malam ini. Ya, kita selalu berusaha untuk jadi sehat dan juga siap memberikan dan menerima inspirasi. Malam hari ini kita akan ngobrol banyak dengan Pak Taufik. Saya mau sapa dulu deh, Pak Taufik, teman-temannya atau kegiatan di kampus seperti apa sih Pak di masa pandemi? Masih ngajar kan Pak ya? Ya masih kelas masih berlangsung. Ini kan praktis sudah 1 tahun lebih ya. Iya. Ya mungkin sama lah ya dengan teman-teman di industri yang lain. Kita ngalamin kayak shock juga, walaupun udah 2 semester tetap aja ada hal-hal baru yang kita agak tergagap-gagap ya. Misalnya dosen menggunakan instruksional, metode belajar yang baru. Mahasiswa juga sama kan, artinya mereka belum terbiasa. Tapi ya pelan-pelan kita belajar dari 2 semester ini, dan mudah-mudahan kedepannya bisa ada improvement ya, proses belajar mengajar. Pak, ada tantangan tersendiri nggak mengajar di masa pandemi? Selain tadi harus berubah metode atau tadi change ke belajar online gitu? Pada dasarnya pandemi bukan hanya mempengaruhi proses belajar mengajar ya. Sebenarnya kita dalam pengelolaan pun ya, perguruan tinggi ataupun industri pendidikan lainnya juga tentunya mengalami mungkin semacam testing gitu ya. Artinya gimana kita harus mengelola dosen, gimana harus mengelola staff ya, dan ini harus diakui walaupun pendidikan tinggi praktis lebih sedikit terpengaruh dibanding beberapa industri lain seperti misalnya retail gitu ya, yang sangat terpengaruh. Kita terus terang, apalagi PTS ya, PTS itu kan sangat tergantung dari intake-nya ya, pendapatan dari mahasiswa. Nah ini kita udah mulai terpengaruh nih, existing student udah sebagian diantaranya ada yang menunda pembayaran ya, meminta pencicil gitu. Dan juga ini saya rasa bukan hanya terjadi di kita, tapi juga teman-teman yang lain, intake yang relatif ada penurunan ya, artinya mungkin juga udah berdampak ke kemampuan masyarakat mungkin ya dalam menyiapkan pendidikan tinggi untuk anak-anak mereka. Jadi ya lumayan tough sih Mas Dennis, dan ya ini kita mesti ya selalu berupaya ya, artinya mencari jalan keluar dan mencoba untuk bertahan at least ya mungkin. Mudah-mudahan kita bisa atasi sama-sama. Pendengar Trijaya, Pak Taufik ini selain mengajar, kemudian juga Kepala Program Manajemen di Bakri University, beliau juga seorang peneliti kepemimpinan positif. Nah mungkin saya mau tanya dulu nih, kita kan The Leader nih, tema kita bicara soal kepemimpinan nih Pak Taufik. Ya. Apa sih sebenarnya kepemimpinan itu versi Anda? Sebenarnya kepemimpinan cukup tema yang dari dulu itu selalu aktual, artinya selalu orang menemukan konsep-konsep baru ya, selalu ada perkembangan tentang bagaimana mengelola tim misalnya,
Nah, saya kebetulan meminati ya satu ranah atau satu bidang Ya, dalam kepemimpinan yang disebut dengan positive leadership. Nah, ini tentunya bukan apa ya, bukan sesuatu yang eh, sifatnya melengkapi konsep-konsep yang udah ada sebelumnya. ya. Nah, di tema positive leadership ini, saya rasa mungkin menjadi relevan di situasi yang sekarang. Nah, ini konsepnya adalah gimana kita menciptakan iklim yang positif di organisasi dan apa namanya berbasiskan pada kekuatan yang kita punya, strength base, sehingga kinerja tim kita dan juga organisasi secara keseluruhan itu menjadi istimewa. Itu konsep umumnya, Mas Dennis. Baik. Pendengar Trijaya, banyak sekali yang bisa diungkap dalam kepemimpinan, ya. Dan saya tertarik dari Anda Pak Taufik yang pernah menulis di koran Sindo ya tentang agenda membangun resiliensi. Kan sekarang di masa pandemi ini orang ramai-ramai bicara soal daya tahan resiliensi, dari mulai kesehatan, kemudian ketahanan untuk menghadapi atau melalui krisis. Seberapa penting sih sebenarnya Pak Taufik daya tahan ini dalam diri kita sebagai pribadi atau pemimpin gitu? Oh ya, tema resilience itu memang menarik ya dan nampaknya di situasi yang sekarang semakin relevan. Saya ingat mungkin sekitar 2000-an atau awal 2000 lah itu di apa namanya di bidang perilaku organisasi, resiliensi itu mulai dipelajari. Nah, ini ada hubungannya dengan perkembangan psikologi positif, Mas Dennis, Ya. yang juga di awal 2000-an ya, di mana salah satunya adalah ya resilience itu, ketika para psikolog itu ingin mencoba memahami apa sih yang bikin orang individu itu bisa bertahan di tengah tekanan-tekanan ya. Saya ingat kalau nggak salah itu di antara awalnya adalah psikologi perkembangan. Jadi anak-anak yang punya apa ya risiko, misalnya keluarganya apa mungkin orang tuanya tidak akur gitu ya, berantakan lah dalam tanda petik, masalah keuangan misalnya. Tapi kenapa ada orang yang dengan situasi seperti itu bisa tetap sekolah, sukses, berkarir dan seterusnya. Iya. Nah, tema itu dilihat relevan juga di organisasi karena organisasi sebenarnya juga penuh dengan tantangan kan. Jadi resilience itu gimana satu orang itu bangkit atau apa ya daya lenting ya orang suka bilang sekarang itu membal atau bounce back dari situasi sulit yang dihadapinya. Jadi seberapa cepat satu orang itu mampu bangkit dan tumbuh lagi setelah mengalami situasi sulit. Nah tentunya di situasi yang sekarang di mana tingkat kesulitan itu praktis seperti merata ya, relatif merata, itu tema ini menjadi hangat lagi untuk dibicarakan. Nah, sebenarnya artikel saya di koran Sindo minggu lalu itu kayak follow up dari teman-teman di Fakultas Psikologi UI sebenarnya yang merasa ini juga apa namanya relevan untuk dipelajari, diteliti. Jadi dalam rangka Dies Natalis Fakultas Psikologi tahun ini itu teman-teman ini melakukan riset lah ya, artinya cukup komprehensif. Mereka mencoba survei sekitar 5.000-an orang di seluruh Indonesia, berbagai profesi, dan coba diperiksa itu secara psikologis kapasitas resilience-nya gimana. Nah, memang hasilnya rada menarik sih untuk kita dalami dan pelajari ya. Di antaranya catatannya adalah resilience masyarakat Indonesia itu rata-rata rendah menurut studi itu ya. Padahal atau agak rendah gitu ya, agak rendah. Selama ini kita selalu apa ya menggaungkan kita adalah bangsa yang kuat gitu. Ini gimana dengan hasil penelitian ini, Pak Taufik? Menarik nih. Ya, tentunya sebenarnya resilience karena di antaranya ini adalah kapasitas psikologis yang sifatnya memang apa ya, di antaranya kalau kita bicara psikologis ini sifatnya itu kayak apa istilahnya temporer ya, artinya kalau orang nanya misalnya survei itu kan dengan kuesioner ya, pada saat kita isi itu kan momentarily ya, artinya jawaban satu orang itu di situasi dia waktu itu
seperti apa, itulah yang ditangkap oleh questioner. Nah, ya mungkin wajar aja ya, artinya situasi sekarang umumnya para responden penelitian itu memang dalam kondisi yang memang ini ya, ada tekanan, ada kesulitan, dan istilahnya resources yang satu orang punya itu mungkin sekarang tergerus. Jadi waktu dia Iya. menjawab pun ya mungkin make sense juga dalam kondisi yang seperti itu. Jadi kalau disebut ya sebenarnya itu catatan penting ya, artinya dengan itu kita sekarang bisa ambil sikap kan, artinya sama-sama kita coba pelajari, awareness-nya kita tingkatkan, dan syukur-syukur kita bisa bangun lagi gitu daya atau kapasitas ini, karena secara teori sih kapasitas ini kita bisa kembangkan gitu, kita bisa Baik. bangun lagi. Ya. Pak Taufik, kita akan break sebentar. Buat Anda mendengar Trijaya, tetap bersama kami di The Leader malam hari ini bersama Pak Taufik Amir, Head of Program Management Bakri University. Dan Anda bisa bergabung dengan kami di aplikasi RCTI Plus, kemudian Instagram, live YouTube @MNC Trijaya FM, serta Anda bisa respon ke 0812 111 1046. Trijaya FM, The Real News and Information. Terima kasih Anda masih bersama kami di The Leader MNC Trijaya bersama saya Denny Sirawan, produser Fani dan juga Marlin Karamoy. Kita bersama dengan Pak Muhammad Taufik Amir, Head of Program Management Bakri University dan juga peneliti kepemimpinan positif. Malam hari ini kita ngobrol soal kepemimpinan. Tadi kita baru sampai ke resiliensi atau daya tahan warga Indonesia, terutama di masa krisis ini. Pak Taufik, sambung tadi lagi Pak ya ke tema tadi, ke resiliensi ini, daya tahan. Nah, untuk menjadi orang yang daya tahannya baik, daya lentingnya baik, tahan banting, gimana dong Pak Taufik? Ada nggak caranya atau tipsnya gitu buat pendengar Trijaya? Harusnya sih memang ada ya. Artinya sejak studi ini berkembang, semakin banyak studi-studi yang menemukan how-nya, bagaimana, karena orang mempelajari prosesnya apa, sumber-sumber dayanya apa ya, atau yang disebut bahan baku resilience-nya apa, gimana dia dikembangkan, itu dicoba pelajari oleh studi-studi, dan memang cukup banyak mereka menemukan itu ya, penelitian-penelitian yang menemukan itu. Misalnya setidaknya sih kalau saya lihat dari berbagai faktor itu kita bisa bilang faktor kognitif ya, jadi gimana kita ngelola pikiran kita, dan yang kedua ya faktor emosi ya, gimana kita mencoba juga cukup akurat dan mengelola emosi kita. Nah, ini dua hal yang mungkin at least cukup tersedia untuk kita, walaupun sebenarnya Mas Dennis, kalau dibilang sumber daya ini atau bahan baku itu setiap orang itu bisa beda-beda ya, kapasitasnya. Jadi tergantung dia berkembangnya seperti apa, siapa lingkungannya. Itu sangat punya peran untuk level resilience satu orang di satu momen tertentu gitu ya. Seperti itu. Jadi memang at least dua cara itu bisa emosi kita, dan kognitif ya. Jadi lalu, bisa kita sendiri intervensi sendiri gitu ya. Artinya dimungkinkan kita dengan wawasan kita mengintervensinya. Tapi kalau tadi bicaranya yang lebih luas, leadership misalnya atau di organisasi ya, itu artinya bisa juga peran institusi ya, dalam hal ini manajer atau pemimpin atau program di-create, diciptakan ya, sistem, bahkan policy juga mungkin bisa jadi sumber untuk membuat satu orang resilience di situasi sekarang ini. Ya, pendengar Trijaya The Leader, kita selalu bicara tentang konsep kepemimpinan. Nah, kalau Pak Taufik, Anda bicara soal kepemimpinan yang positif. Kita sebenarnya menghindari kata positif Pak di masa pandemi ini. Ya ini juga istilahnya jadi itu ya, dilema. Pak, sebenarnya kalau kita bicara leadership yang positif gitu, yang negatif dulu. Yang negatif seperti apa sih Pak? Yang leadership atau kepemimpinan yang nggak baik gitu, terutama di masa pandemi. Kita mau tahu nih. Oke, sebenarnya
Ya memang istilah positif tuh kayak seperti umbrella ya, payung untuk hal yang kebajikan lah atau Baik, virtues ya, baik. kebajikan atau kekuatan. Tapi kalau mau lebih disederhanakan, sebenarnya memang dalam hal kepemimpinan positif, memang banyak yang mengandalkan emosi positif. Hmm. Ya, jadi di antaranya satu model itu ada yang menjelaskan bahwa iklim yang positif di organisasi itu sangat ditentukan kalau emosi positifnya itu dominan dialami oleh karyawan. Nah, sebaliknya yang negatif tadi adalah lebih dominan yang emosi negatif gitu ya. Nah, tentunya kalau tadi mau dibandingkan ya yang tadi kebajikan yang negatif ya lawannya gitu ya, kayak misalnya kecurangan atau Oke. mungkin hal-hal yang sifatnya Korupsi apa. gitu macam ya. Nah, seperti itu ya, itu negatif. Tapi tadi dalam level yang lebih spesifik tadi saya sebut yaitu emosi negatif. Jadi kalau Mas Denis di kantor nih dari tadi pagi mengalami emosi negatif, misalnya marah, terus kesel, terus apa lagi ya, kecewa, atau mungkin sirik atau dengki sama yang Iya. lain, misalnya ya. Kalau lebih banyak itu yang dialami ya kita bisa katakan itu iklimnya cenderung tidak negatif. Ya. Oke. Tapi kalau dominan yang positif, misalnya Happy pagi misalnya. tadi produsernya menyapa, terus ada teman yang lagi bawa apa namanya sarapan gitu ya. Terus ada yang appreciate suasana di rumah, mungkin anaknya lulus sekolah dan seterusnya. Itu momen-momen yang diciptakan oleh leader atau organisasi supaya emosi positifnya dominan. Nah, itulah yang disebut Oke. dengan diantaranya praktek positive leadership ya. Jadi sebenarnya tugas seorang pemimpin ketika dia bisa membuat suasana di kantor atau misalnya di lembaganya, institusinya penuh dengan emosi atau dominan positif, berarti secara nggak langsung dia sudah tadi sebagai seorang pemimpin sudah baik gitu ya, bisa menjalankan tugasnya dan hampir bisa dipastikan organisasinya berjalan dengan baik kalau lebih banyak emosi positifnya gitu, Pak Taufik. Eh, di antaranya karena kita tahu kan behavior ya, tindakan kita, action kita itu sangat-sangat dipengaruhi oleh suasana emosi kita. Ya, jadi Oke. emosi positif itu teorinya adalah akan ada action urge, ada kayak desakan orang untuk bertindak baik gitu. Ya, jadi misalnya arahan dari atasan ya, itu kalau Mas Denisnya curiga, kalau Mas Denisnya itu nggak percaya dengan apa yang dianjurkan, maka efek yang dikerjakan apa? Bisa aja Mas Denis itu nggak optimal, ya. Iya, iya. Ngapain gua kerjain gitu? Ini sih untuk kepentingan dia, misalnya ya. Hmm. Artinya apa? Actionnya jadi terbatas dan satu orang itu beda dengan yang tadi asumsinya adalah strength base-nya dia. Jadi satu orang itu tidak optimal mengerjakan sesuai dengan yang dia punya. Ujung-ujungnya tentunya performance. Kita tadi mengatakan bahwa diharapkan kinerjanya harusnya istimewa. Kalau dominan orangnya mengalami yang tadi, iklimnya juga lebih dominan seperti itu, kita bisa expect kinerjanya juga dominan. Apa namanya? Extraordinary ya, istimewa dibanding sama yang lain. Nah, itu sebenarnya arahnya dengan pendekatan ini diharapkan ya tentunya kinerjanya juga menjadi istimewa. Pak Seperti Taufik, itu, Mas Dennis. Anda kan juga seorang penulis. Ada nggak buku terakhir Anda yang ditulis kemudian diedarkan atau dicetak dalam baru-baru ini, waktu belakangan ini? Ya, tadi yang diskusi kita tentang gimana orang menciptakan suasana atau momen positif, Ya. baik untuk dirinya maupun orang lain. Saya pernah tulis sih, dulu pernah dibahas juga di Trijaya, positive energizer Ya. namanya. Jadi itu di mana satu orang itu apa namanya mengenergize dirinya. Jadi kita itu bisa kita intervensi diri kita sendiri ya, supaya kita juga Mas Dennis misalnya pagi-pagi itu udah optimal bekerja sampai nanti di waktu kerjanya selesai. Tapi di saat yang sama ketika kita seperti itu, untuk sebagai leader, fungsi kita itu adalah menginspire orang kan, menginspirasi, menggerakkan orang. Nah, fungsi ini bisa berjalan kalau orang tuh lihat
atau menyaksikan atau mendengarkan hal-hal yang tadi itu positif juga. Ya, jadi kalau Mas Dennis lihat atasannya itu juga mengerjakan hal yang sama, maka ada peluang Mas Dennis terpengaruh. Dan jangan lupa, the business of leadership itu kan influence. Ya, kita ingin pengaruhi orang untuk mengerjakan yang kita atau organisasi kita inginkan. Nah itu yang positive energizer, mungkin saya rasa relevan. Tapi ini kebetulan ada satu buku lagi yang juga mungkin relevan ya, resilience. Ya, jadi kebetulan nih Mas Dennis, ya saya memang waktu mulai pandemi tahun lalu itu saya tuh merasa pokoknya ini buku harus selesai gitu. Kebetulan ini bagian dari studi doktoral juga sih, udah cukup lama disimpan di file-file komputer untuk bisa dipublish, tapi alhamdulillah ini ada satu penerbit yang akan menerbitkan bukunya dalam waktu dekat. Baik, kalau tadi kita sudah bicara tentang positive leadership, kemudian juga resilience. Nah, berarti kita maju selangkah lagi Pak Taufik, yang harus dimiliki oleh pemimpin di masa sekarang, terutama di masa pandemi apa dong? Yang kita real hari demi hari, apa yang harus dimiliki, yang kita kerjakan sebagai seorang pemimpin gitu. Oke. Ya, memang ini tentunya tidak mudah ya untuk menjawab, dan semua orang mungkin situasinya bisa beda-beda. Baik. Tapi kalau kita tadi balik ke bahasan positive leadership, sebenarnya at least diri kita dulu ya, kita coba dalam tanda petik amankan, karena ya mau nggak mau kan di kantor itu jadi dalam studi-studi leadership itu udah ada sih pembahasan situasi yang seperti kita alami ini ya, artinya ada tema-tema kayak crisis leadership, disruptive atau change management ya, artinya ini kan upaya situasi yang nggak terduga, tidak pasti. Semua mata tuh memang kayak lagi nyorot pemimpinnya sekarang ini ya, artinya ini adalah testing untuk pemimpin. Kalau suasananya normal, enak, semua nyaman, itu kan mungkin orang akan bilang ya gue juga bisa dong jadi leader gitu ya. Tapi suasana seperti sekarang itu adalah testing untuk satu orang leader. Nah, tadi saya mengatakan ada praktek-praktek yang sederhana, baik yang kognitif maupun emotion, itu sangat membantu satu orang leader. Juga untuk yang lain ya, manajer ataupun karyawan. Tapi kan tadi kita asumsinya semua mata lagi menyorot si pemimpinnya. Di antaranya yang simple misalnya kayak calming ya, kayak menenangkan diri. Itu kan sepertinya sederhana, tapi saya rasa itu jadi kunci untuk satu orang sekarang mengambil sikap. Gimana dia ngitung kondisi yang dia alami sekarang, separah apa, dan apa nanti rencananya kemudian, itu sangat ditentukan oleh tadi strategi calming itu. Jangan lupa juga bahwa di situasi emosi negatifnya ini sumbernya banyak ya, seperti kita tahu ada kabar-kabar yang kita dengar dari waktu ke waktu, itu ada ada konsep yang namanya negativity bias, jadi bias negatif. Jadi seakan-akan memang di psikologi ini hal yang negatif ini seperti kayak teriak gitu, Mas Dennis. Jadi kita tuh kayak wah kayaknya ini situasi parah sekali gitu ya, sehingga ada yang namanya catastrophize gitu ya, katastrofikasi. Kita tuh kayak lihat situasi yang kita alami itu seakan-akan kayak ya dunia kayak mau runtuh gitu, orang bilang ya. Padahal mungkin kalau kita lebih tenang dan coba lihat situasinya, itu mungkin possibility yang kita lihat bisa lebih banyak ya. Orang yang lihat dunia mau seakan runtuh kan dia nggak ada jalan lagi gitu ya. Nah karena itu hal-hal sederhana tadi, gimana kognitif kita, dan juga membangun tadi emosi positif itu ya. Jadi ini satu hal yang saya ingat di studinya teman-teman psikologi UI ini, afek positif itu katanya adalah sumber resilience yang paling besar, di atas 40% kalau nggak salah, 47%. Lebih banyak dari faktor lain yang dijawab respondennya ya. Termasuk diantaranya spirituality. Jadi menarik juga. Spirituality itu lebih rendah efek resilience-nya daripada afek positif. Jadi afek positif diantaranya adalah emosi positif. Nah itu yang kita harus coba intervensi secara sengaja ya. Jadi dari pagi ya kita coba
alami, kita coba tekankan, kita resapi hal-hal yang bisa membuat emosi positif kita itu muncul. Nah, itu mungkin akan membantu di level individu, tapi di level kalau pemimpin kan ada timnya, ada organisasi ya. Nah, di sana mungkin berperan ada satu konsep di positive leadership juga ya, yang kaitannya sama iklim positif itu adalah compassion, leading with compassion orang bilang. Jadi ini rasa perhatian kita, sensitivitas kita terhadap tim kita, mungkin itu perlu diperhatikan juga. Artinya leading with compassion akan membantu hubungan kita dengan tim kita kalau kita cukup sensitif. Apa sih yang mereka alami dengan situasi sekarang? Mungkin ada yang harus dirumahkan atau ada pemotongan benefit misalnya kan. Nah itu mesti tepat ya. Kita bisa lebih akurat dengan policy kita dan tindakan kita kalau seandainya kita lebih compassion. Ya, Seperti itu diantaranya ya. saya kok dengar kata compassion ingat lagu Compassion of Ballet George Benson. Pak Taufik, dalam sehari-hari Anda tadi untuk menumbuhkan emosi positif, kemudian menumbuhkan tanda kutip resilience dari diri Anda atau ke organisasi Anda, apa yang Anda lakukan gitu? Tipsnya, boleh kita minta tipsnya, sharing gitu. Oke, saya ingin ajak para pendengar sekalian untuk tidak menganggap remeh aktivitas fisik. Jadi Oke. olahraga itu kita tahu dari dulu ya, tapi saya berapa kali coba dalami itu aktivitas fisik itu sangat-sangat punya peran untuk bikin kita mengalami emosi positif ya, dan di sana ada mekanisme yang cukup kompleks tentang ada neuron-neuron tertentu ya, ada enzim-enzim tertentu yang bekerja yang membantu kita untuk lebih merasa positif lagi. Itu satu hal saya ingin menganjurkan. Itu istilahnya kayak mungkin Mas Dennis ingat just do it-nya Nike ya. Iya. Just do it-nya Nike. Apapun situasi Anda, pagi-pagi ayo aktif. Ayo bergerak bergerak dan coba manfaatkan itu. Itu satu hal yang mungkin simple. Yang kedua juga saya rasa yang juga relatively available itu adalah ya gratitude, bersyukur. Ya, jadi itu juga saya rasa yang mungkin kita semua masih punya gitu ya. Artinya kita beda-beda situasinya, tapi saya rasa selalu ada yang kita bisa syukuri. Itu mulai dari yang paling sederhana, misalnya bangun pagi Anda cukup pulas ya tidurnya, itu sangat sangat membantu kita kan untuk mulai aktif bekerja, mulai kemudian misalnya mandi atau mungkin sarapan dengan cukup asupan yang memadai ya, apalagi sekarang ada yang suka suplemen-suplemen tertentu, itu pun mungkin kita bisa hargai ya untuk mencoba melihat bahwa kita ini ada banyak yang kita bisa apresiasi gitu. Itu akan membantu kita memulai hari kita dan tadi mulai lebih tenang, melihat lebih jernih ya. Di antaranya itu, Mas Dennis, yang paling simple. Baik, jadi sebenarnya hal-hal sederhana ini nggak sederhana yang kita bayangkan ya Pak Taufik ya. Hal-hal tadi semacam aktivitas fisik, olahraga pagi, bersyukur, kemudian melakukan hal-hal yang membuat emosi kita positif, itu ternyata dampaknya sangat besar buat kepemimpinan, buat diri kita, dan juga tanda kutip buat daya tahan kita di masa sekarang pandemi atau krisis seperti ini. Ya, setuju Mas Dennis. Jadi ini kalau dalam psikologis itu kadang orang itu nggak menyadari ya, ada di mana satu titik dia itu kayak helplessness ya. Makanya orang dulu belajar gimana orang menjadi depresi, helplessness, seakan-akan kayak kita kewalahan dan kehilangan harapan gitu. Iya. Itu kalau sampai ke titik itu mungkin kita udah butuh konsul ke ahlinya dan mungkin itu nggak mudah. Artinya butuh waktu untuk diperbaiki. Nah, justru itu artinya sebelum kita sampai ke sana ya mudah-mudahan tidak ya. Nah, ini kita ada beberapa cara yang relatif sederhana yang harusnya kita bisa tetap kerjakan gitu. Baik,
Menarik sekali. Ternyata kita bicara hal-hal yang dasar, sederhana, tapi ini luar biasa dampaknya buat kehidupan sehari-hari dan juga tentunya buat seorang leader. Pak Taufik, kalau untuk pendengar Trijaya, apakah Anda punya tips lagi mungkin secara individu untuk orang-orang yang sedang menjalankan tugas atau juga sedang tanda kutip bertahan di masa pandemi ini? Apa yang Anda sarankan untuk orang-orang yang tadi ya mungkin di antara pendengar kita ada yang sedang dirumahkan dan sebagainya gitu? Ya, jadi sebenarnya kalau kita kaji lebih jauh ya, tadi strategi-strategi yang sederhana sebenarnya diharapkan bisa memberikan opsi-opsi pada akhirnya. Jadi banyak studinya yang menunjukkan orang seperti itu, misalnya hope-nya tumbuh lagi dan dengan hope ini bukan hanya sekedar, tentunya bukan hanya sekedar pikiran ingin sesuatu, tapi juga ada behavior-nya kan, ada action. Mencari jalannya, ada pathway, ada goals-nya yang dia create. Dengan inilah satu orang itu bisa mulai lihat kemungkinan baru dan misalnya dapat opsi-opsi baru. Bukan hanya itu, tapi juga keinginan untuk menyukseskan opsi itu. Itu yang sebenarnya diharapkan bisa kita peroleh dengan tadi tips-tips yang sederhana itu, sehingga kondisi mungkin at least kita bisa bertahan ya, tapi syukur-syukur bisa berkembang ya, perubahan berkembang ya, dan betul tumbuh. Jadi memang resilience tuh cirinya dibandingkan sama misalnya perseverance atau persistence itu adalah ya. Jadi ini ada kalau nggak salah tema yang dipakai oleh kenegaraan kita juga sama ya, sekarang pakai istilah kalau nggak salah tangguh dan tumbuh. Jadi tangguh dan tumbuh ya, itu ciri resilience ya Pak Taufik ya? Resilience itu konsep ya, jadi resilience itu konsepnya adalah nggak kembali ke titik homeostatis namanya, artinya tidak ke titik semula, tapi ya dengan pengalaman sulit kita ini, karena ada learning di sana, ada pengalaman, itu kayak tabungan kita yang jadi kekuatan kita di masa depan, dan itu artinya kita lebih dari kondisi semula. Baik, jadi tema kita di 76 tahun Indonesia Merdeka, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh ini tepat banget ya buat kita masing-masing warga negara kita untuk menimbulkan resilience tadi, rasa atau daya tahan kita, ketangguhan kita dan tumbuh kita gitu Pak Taufik ya. Setuju. Saya setuju banget itu. Kebetulan, jadi ya ini secara kebetulan juga di buku saya yang terakhir itu Mas Dennis, subjudulnya itu adalah bangkit dari kesulitan dan tumbuh dalam tantangan, saya menyebutnya. Jadi resilience itu tidak hanya menyelesaikan kesulitan, tapi di saat yang sama juga kita tumbuh dengan tantangan-tantangan yang baru. Pak Taufik, kalau ingin mungkin mencari bukunya atau kontak ke Anda gimana? Mungkin pendengar Trijaya punya pertanyaan lanjutan yang belum kita jawab malam hari ini. Silahkan Mas Dennis. Mungkin nanti saya bisa cek website juga di penerbitnya ya, penerbit buku Kompas itu, mudah-mudahan informasinya udah tersedia untuk buku resiliency. Baik pendengar Trijaya, terima kasih sudah bersama kami bergabung di The Leaders malam hari ini bersama Pak Taufik Amir yang sudah kita ajak obrol kurang lebih 30-40 menit malam hari ini. Terima kasih Pak Taufik ya, berbagi untuk pendengar Trijaya sudah meluangkan waktu malam hari ini. Sukses Pak Taufik, salam sehat buat teman-teman juga di Bakri University dan tahu peneliti yang lainnya. Ya, sama-sama Mas Dennis, begitu juga pendengar Trijaya ya. Siap. Sharing dan saling merasa bermanfaat itu akan membangun rasa resiliensi kita juga. Terima kasih sekali lagi. Siap. Dan untuk Anda pendengar Trijaya, demikian perbincangan kami malam hari ini dengan Pak Muhammad Taufik Amir, Head of Program Management Bakri University dan juga seorang peneliti. Dennis Irawan, saya dibantu oleh produser Fani dan Malin Karamoy serta tim teknik ada Bang Rosid serta Sabtu Nugroho, dan tim redaksi pamit dulu dari The Leader malam hari ini. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.